Assalamualaikum, halo YouTube, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya. Mungkin ada yang penasaran, kok bisa hiburan dari negara Korea Selatan bisa semasif yang sekarang? Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang penggemar K-pop-nya paling banyak. Ya, nggak cuma K-pop, ada di situ drama TV atau TV drama, terus ada reality show-nya, dan saya juga suka nonton salah satu reality show. Mungkin kalau kita ngomongin Korea, atau kita mendengar kata-kata Korea, yang paling pertama kepikiran adalah, ya kalau yang bapak-bapak ya apalagi. Di video kali ini kita bakal bahas sedikit tentang fenomena Korean Wave ini. Let's go! Budaya Korea berkembang sangat pesat dan meluas secara global dalam 2 dekade terakhir. Keberadaannya cenderung diterima publik dari berbagai kalangan sehingga menghasilkan suatu fenomena Korean Wave, atau disebut juga Hallyu. Tak ketinggalan, di Indonesia pun dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari, apalagi pada generasi milenial. Perkembangan teknologi informasi menjadi faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap Korean Wave di Indonesia. Korean Wave sendiri sangat identik dengan dunia hiburan seperti musik, drama, dan variety shows yang dikemas secara apik menyajikan budaya-budaya Korea. Seiring berjalannya waktu, budaya Korea banyak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari para pecinta budaya Korea. Mulai dari fashion, make up, Korean skincare, makanan, gaya bicara, hingga bahasa. Salah satu produk Korean Wave yang sangat diminati kaum milenial adalah musik pop. Musik pop Korea ini, atau yang sering disebut sebagai K-pop, merupakan salah satu subsektor hiburan yang mengangkat perekonomian Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan sendiri memang sudah lama memberi perhatian khusus terhadap industri musik mereka. Akhir dekade 90-an, ketika sebagian besar Asia mengalami krisis keuangan, Korea Selatan justru membentuk Kementerian Kebudayaan dengan departemen khusus K-pop. Mereka juga membangun auditorium konser raksasa, membuat teknologi hologram lebih sempurna, dan mengatur noiraebang atau bar karaoke demi melindungi industri K-pop. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah Korea Selatan dalam memberdayakan popularitas artis mereka. Contoh lainnya, pemerintah Korea Selatan mampu menjadikan sebuah halte bus bekas tempat syuting video klip sebuah idol group di daerah pantai yang terpencil sebagai objek wisata populer. Indonesia yang saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, merupakan rumah bagi jutaan K-popers atau pecinta K-pop. Pada tahun 2019, Twitter mengumumkan daftar negara yang paling banyak men-tweet terkait artis K-pop sepanjang tahun 2019. Dan Indonesia berada pada peringkat ketiga setelah Thailand dan Korea Selatan. Sedangkan untuk penayangan video-video K-pop di YouTube berdasarkan negara, Indonesia menempati posisi kedua persentase 9,9%. Sementara itu, Korea Selatan berada dalam posisi pertama dengan persentase yang tak jauh berbeda dari Indonesia, yaitu 10,1%. Indonesia dikenal memiliki fanbase yang besar dan loyal dalam dunia K-pop. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial untuk perekonomian Korea Selatan dengan adanya Korean Wave. Terkadang, menjadi K-popers bukanlah sesuatu yang murah. K-popers perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli tiket konser, album, merchandise, vote, dan produk yang diiklankan oleh artis kesukaan mereka. Selain itu, mengunjungi Korea Selatan adalah impian bagi para K-popers, di mana hal ini tentu berdampak besar bagi sektor pariwisata Korea Selatan. Sejak dibangunnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan pada tahun 1973, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah investasi terbesar dan tersebar luas di berbagai macam proyek di Indonesia. Indonesia dan Korea Selatan juga sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral mereka menjadi 30 miliar dolar AS pada tahun 2022. Keberadaan artis K-pop saat ini banyak mempengaruhi preferensi para milenial dalam beberapa hal. Misalnya, semakin maraknya penggunaan produk-produk skincare dan make-up Korea, style Korea, konsumsi makanan Korea, dan lainnya. Cara pandang mereka pun juga berubah menjadi lebih terbuka terhadap berbagai aspek kehidupan, menjadi lebih bahagia, dan bahkan banyak yang bangkit dari depresi. Mereka juga sering menyelipkan kata-kata dengan bahasa Korea dalam kehidupan sehari-hari seperti annyeong, saranghae, hyung, dan
Hwaiting. Udah kebayang? Jihyo yang makin. Oke, selain itu para fans dari artis-artis Korea biasanya mendirikan fanbase atau komunitas yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Contohnya, NCT Zen Yogyakarta yang merupakan tempat berkumpulnya para fans NCT, yaitu idol group. Mereka memiliki kepengurusan yang terstruktur layaknya organisasi pada umumnya dan aktif mengadakan event-event untuk fans NCT. Bukan hanya minat penduduk Indonesia untuk mempelajari budaya Korea yang semakin meningkat. Penduduk Korea Selatan yang belajar budaya Indonesia pun semakin bertambah. Saat ini bahasa Indonesia menjadi lebih populer dan minat orang yang ingin belajar bahasa Indonesia juga meningkat. Ada 3 universitas di Korea Selatan yang menawarkan program bahasa Korea, yaitu Hankuk University of Foreign Studies atau HUFS dan Busan University of Foreign Studies atau BUFS dan Universitas Wosong. Hal ini didukung pula oleh banyaknya perusahaan Korea yang berinvestasi di luar Korea seperti Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia akan memberikan peluang bagi mereka untuk bekerja di perusahaan Korea di luar Korea. Selain itu, banyak artis Korea yang diundang ke acara-acara nasional di Indonesia dan menjadi brand ambasador produk atau perusahaan lokal. Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang fanbase terbesar membuat artis-artis Korea lebih memperhatikan Indonesia dengan membuat konten-konten budaya Indonesia. Bahkan ada grup bernama Secret Number, idol grup wanita pertama yang memiliki anggota atau member dari Indonesia. Hal tersebut tentu mendapatkan perhatian besar dari seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia, sehingga popularitasnya menjadi sangat terangkat. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam berkembangnya Korean Wave secara global. Ya, Korean Wave ini sebenarnya sebuah fenomena yang boleh dibilang mengubah agenda musik dunia gitu. Jadi yang namanya industri pasti ngikutin selera pasar. Tapi kenapa bisa sefenomenal ini Korean Wave? Pastinya bisa menyamai industri musik negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, serta Zimbabwe. Nggak bercanda. Intinya, Korean Wave ini ada dan besar karena juga didukung oleh pemerintahnya sendiri. Bagaimana dengan Indonesia? Apa yang terjadi dengan kita? Jadi apa salahnya kalau kita sama-sama mengingatkan, saling mengingatkan kalau sekarang ini begitu banyak pihak-pihak yang ingin negara ini selalu berantem lah, selalu berseteru. Ya entah itu di sosial media, entah itu di... Ya jangankan masyarakatnya, petinggi-petingginya sendiri sepertinya mereka saling mengkritik gitu. Jadi mulai sekarang nggak ada salahnya kalau ada isu tertentu, kalau misalnya kita dengerin hoax atau baca hoax, kita pendam dulu dan cross-check apakah ini benar. Sebelum kita mengeluarkan statement atau sebelum kita melampiaskan caci maki kita kepada seseorang atau suatu kelompok. Oke? Sekian dulu video dari saya. Pastinya ini sangat bermanfaat, saya yakin banget. Dan semoga industri kita makin maju, khususnya industri musik, karena boleh dibilang saat ini sangat memprihatinkan. Apa yang terjadi di Korea Selatan, negara mereka mendukung hiburannya, termasuk musik. Oke, sepertinya ini PR buat kita semua. Ya, mudah-mudahan industri kita terus membaik dan pastinya positif dan membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan kalau kita mau diskusi, kita bisa diskusi yang sopan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.